Jadi ini untuk klasifikasi yang disampaikan oleh para ulama untuk mempermudah kita mengenal Allah. Dan ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan dalil-dalil nakli. Nakli itu Al-Quran dan Sunnah, dan juga sesuai dengan dalil-dalil akal. Ya, dengan bukti-bukti akli, ya, pembuktian secara akal logika. Contoh seperti ini. Para ulama membagi dan mengklasifikasi sifat itu, ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz. Nanti sampai kita ke pembahasan itu. Jadi Allah itu punya sifat wajib, ya, yang rasa-rasanya kalau tak memiliki yang ini batal ketuhanan. Itulah kira-kira, ya. Kemudian Rasul juga diklasifikasikan sifatnya, ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz. Jaiz itu boleh. Ini diklasifikasikan supaya kita mudah memahami. Yang wajib bagi Rasul itu 4. Apa dia? Siddiq, jujur, amanah, ya, tabligh, menyampaikan, fitnah atau fatana, cerdas. Itu setelah diklasifikasikan yang 4 ini berdasarkan dalil-dalil yang ada, baik itu dalil Al-Quran dan Sunnahnya tadi, kemudian dalil akalnya. 4 ini yang wajib bagi Nabi, ya. Kenapa kalau tidak ada yang 4 ini batal menjadi Nabi? Karena seorang Nabi tidak mungkin dia pendusta, karena dia menyampaikan informasi langit dari wahyu. Kalau pendusta dia tak mungkin jadi Nabi. Amanah kan? Kemudian dia siddiq, amanah, tabligh, dia harus menyampaikan. Tak mungkin seorang Nabi itu menyembunyikan informasi. Karena kalau dia sempat menyembunyikan informasi berarti batal menjadi Nabi. Ya, kemudian dia harus cerdas. Tak mungkin seorang Nabi bodoh. Itu kan secara logika masuk akal itu, Pak. Tapi kalau Nabi pemarah, batal nggak dia jadi Nabi? Misalnya dia pemarah, seperti Nabi Musa, Pak. Dia kan agak pemarah itu kan. Sekali ditumbuknya orang mati orang tuh. Ada ceritanya dalam Al-Quran kan. Nabi Musa lari, lalu dia mendapatkan 2 orang yang sedang berkelahi. Yang satu yang masih ada hubungan dengan dia, yang satu orang lain. Ditolongnya yang masih ada hubungan dengan dia ini. Fawakazahu Musa faqada alaihi, ditumbuk sama Musa ini, tumbang langsung mati. Ini kan Nabi Musa ini nak berencana membunuh, tapi dia emosi. Nah, seorang Nabi bisa saja emosi, tak akan membatalkan kenabian. Tapi kalau sudah pendusta, kalau sudah bodoh dan lain sebagainya. Kemudian ada juga merajuk, Pak. Merajuk itu kan sifat tuh, ya. Kalau ada seorang Nabi merajuk, apakah batal kenabiannya? Secara logika aja dulu, tidak batal. Merajuk itu sifat biasa. Siapa Nabi yang merajuk? Lari dia naik kapal, sampai di kapal Nabi Yunus, bukan Nabi Nuh. Yunus kan? Yunus. Nabi Yunus alaihissalam akhirnya dalam tanda kutip dia dihukum oleh Allah karena dia merajuk tadi, tapi tidak batal kenabiannya. Maka yang 4 inilah klasifikasinya berdasarkan dalil-dalil yang ada. Itu untuk mempermudah, Pak, ya, untuk mempermudah kita mengenal Allah. Jadi di antara sifat-sifat, jadi sifat 20 itu konsepnya klasifikasi mempermudah mengenal Allah. Inilah yang tak dipahami oleh kawan-kawan kita di sebelah, sehingga katanya, oh, kaum Asy'ariyah itu, ya, menyebut sifat Allah itu hanya 20. Siapa yang bilang hanya 20? Ini klasifikasi untuk mempermudah. Di zaman Nabi juga dulu tidak ada pembagian ini rukun wudhu, ini syarat wudhu, ini pembatal wudhu, tidak ada. Tapi diklasifikasikan oleh ulama, rukunnya ini untuk mempermudah. Jadi ilmu itu selalu berkembang. Jadi diantaranya perkembangan dalam ilmu akidah tadi diklasifikasikan oleh para ulama kita berdasarkan dalil, sehingga muncul klasifikasi, sehingga dengan itu mempermudah kita dalam rangka ma'rifatullah. Begitu, Pak, ya. Baik, ada yang lain?